Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zaki Muharram dengan NIM 19650079 dari kelas metode numerik D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan saya terkait ujian akhir semester. Adapun tugas yang diberikan yang pertama yakni menjelaskan mengenai metode numerik 5W plus 1H, dan yang kedua menjelaskan mengenai metode dan hasil yang didapatkan dari dua metode yang dipilih pada contoh atau tugas yang telah diberikan pada materi setelah UTS. Yang pertama-tama penjelasan mengenai metode numerik. Apa itu metode numerik? Metode numerik merupakan sebuah cara, metode atau teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan basic operation atau operasi dasar seperti operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, dalam metode numerik, operasi perhitungan tersebut dilakukan dengan jumlah yang banyak dan secara berulang atau iteratif sehingga didapatkan nilai yang diinginkan. Metode numerik juga menggunakan perhitungan terkait permasalahan yang dicoba untuk diselesaikan dengan menggunakan perhitungan approximation atau perhitungan yang mendekati nilai eksak. Lalu mengapa menggunakan metode numerik? Metode numerik itu mudah dimengerti sehingga banyak formula-formula yang telah dibuat berdasarkan metode-metode yang ada untuk dapat menyelesaikan permasalahan seperti permasalahan linear non-linear, diferensiasi, integrasi, interpolasi, regresi, dan lain-lain. Lalu pada metode numerik ini, solusi-solusi persoalan selalu banyak atau selalu dapat diperoleh dibandingkan menggunakan metode analitik. Lalu jika suatu persoalan terbilang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin lagi untuk dipecahkan menggunakan metode analitik, maka metode numerik selalu menjadi opsi alternatif penyelesaian persoalan tersebut. Lalu kapan menggunakan metode numerik? Pemakaian metode numerik biasanya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan matematis yang penyelesaiannya sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik, yaitu menyelesaikan persamaan non-linear, menyelesaikan persamaan simultan, atau diferensial dan integral, dan lain-lain. Lalu bagaimanakah prinsip metode numerik? Yang pertama, metode numerik itu digunakan apabila metode analitik tidak dapat digunakan lagi. Lalu, metode numerik itu merupakan sebuah metode pendekatan yang sifatnya pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Dan pendekatannya ini sifatnya analisis matematis. Dan metode numerik terdiri atas algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Karena berasal dari algoritma pendekatan, maka metode numerik ini akan menggunakan iterasi atau dilakukan pengulangan terhadap algoritma-algoritma yang digunakan agar mendapatkan nilai yang diinginkan. Dan pada metode numerik juga memiliki yang namanya nilai kesalahan atau error, yang dimana merupakan hal paling utama untuk dapat mengetahui seberapa baik atau seberapa bagus metode yang digunakan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Lalu di manakah metode numerik digunakan? Nah, metode numerik digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada persamaan nonlinear, diferensial dan integral, interpolasi, regresi, persamaan diferensial, persamaan simultan, ataupun masalah variabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat. Namun secara akademik, metode numerik itu diterapkan di berbagai bidang seperti teknik, kedokteran, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, contoh metode numerik. Nah, sebelumnya untuk mengetahui metode yang akan diterapkan, terlebih dahulu diberikan sebuah soal yang dari tugas yang diberikan pada sebelumnya. Diberikan data-data berikut dalam bentuk pasangan X dan Fx, yaitu 13, 25, 38, 5, 12 yang bisa dilihat di tabel berikut juga, di mana ini pasangannya X-nya itu 1, Fx-nya 3, dan berikutnya.
Lalu kita diminta untuk menentukan nilai F dengan nilai 4. Nah, di sini saya menggunakan metode yang pertama yang saya gunakan, yakni interpolasi Newton, yang interpolasinya berderajat 2 atau quadratic interpolation. Di sini untuk mendapatkan nilai F-nya atau nilai interpolasinya, seperti yang bisa kita lihat, untuk berderajat 2 seperti ini, B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 kali X min X1. Nah, untuk mendapatkan B0-nya bernilai Fx0, yaitu 5. Lalu B1-nya Fx1 min Fx0 dibagi dengan X1 min X0, yakni 8 min 5 dibagi dengan 3 min 2, yang hasilnya 3. Lalu B2-nya Fx2 min Fx1 per X2 min X1 dikurangi Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dibagi lagi dengan X2 min X0. 12 min 8 dibagi dengan 5 min 3 dikurangi lagi dengan 8 min 5 dibagi dengan 3 min 2 dibagi lagi dengan 5 min 2. Yang hasilnya 2 min 3 per 3 dan hasil akhirnya yaitu min 1 per 3. Nah, lalu dimasukkan hasil tersebut ke dalam nilai 4 tadi. B0-nya, B1-nya, B2-nya 5 plus 3 4 min 2 plus 1 min 1 per 3 4 min 2 4 min 3. Hasilnya secara keseluruhan 10,33333 atau 10,34 jika dibulatkan. Lalu metode selanjutnya yang saya gunakan yakni interpolasi Lagrange, yang sama-sama interpolasinya berderajat 2, quadratic interpolation. Berikut untuk mendapatkan nilai interpolasinya, Fx-nya L0x dikali Fx0 ditambah L1x Fx1 dan ditambah L2x Fx2. Nah, berikut di sini ada parameter yang menunjukkan bahwa interpolasinya berderajat 2. Di sini secara keseluruhan mirip, hanya diganti X1-nya sini X0, X1, X2. Nah, di sini bisa kita lihat X0 min X1, X0 min X2, di sini X1 min X0, X1 min X2, dan di sini X2 min X0 dan X2 min X1. Di sini mendapatkan persamaan-persamaan ini, dan ini dari ketiga L0, L1 dan L2. Lalu persamaan-persamaan tersebut diterapkan dalam mencari nilai 4 tadi, F4. 4 min 3 bagi 2 min 3 dikali 4 min 5 dibagi dengan 2 min 5 dikali dengan 5, plus 4 min 2 dibagi dengan 3 min 2 dikali 4 min 5 dibagi dengan 3 min 5 kali 8 ditambah lagi 4 min 2 per 5 min 2 dikali 4 min 3 dibagi dengan 5 min 3 dikali 12, yang hasilnya secara keseluruhan 31 per 3 atau sama dengan 10,33333 atau 10,34 sama. Sekian presentasi terkait hasil pengerjaan saya terkait ujian akhir semester. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.